ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir darahnya Nabi, darah daging Nabi. Jangan ngikuti ajaran kebencian. Awas, ini mulai kemana-mana. Benci sama Ahlul Bait, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dari organisasi apapun, benci Ahlul Bait, keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak usah diikuti, bahaya ente. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, nggak mungkin bisa jadi orang soleh. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dalam satu wudhu. Satu wudhu. Tuan-tuan ni di atas maghrib isya ni dan mengaji di dalam. Satu ribuan. 40 tahun salat 5 waktu dalam sekali wudhu. Mereka keluar dari amal-amal itu semua. Tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Doain, bukan nisan yang ente ciumin. Gus Baha, yang menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Baha, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan kepada umat. Kamu kosong, kurang ajar kamu, ya bahaya. Kamu tidak punya akhlak. Kamu mengajarkan sesuatu yang keliru dengan alasan-alasan yang kamu simpul-simpulkan menurut logika akal pendek kamu. Jadi yang kurang ajar itu Gus Baha, yang memanipulasi semangat NU untuk mencintai baginda Rasul dengan mengatakan, panggil saja Muhammad, panggil saja, tidak usah pakai Sayyidina atau pakai Sayyidina, silakan saja. Kurang ajar kamu. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, mengalir darah-darah keberanian kakek-kakek kami. Ayat Quran, pujian Allah kepada Kanjeng Nabi dari segi nasab keturunan ndak ada. Ngono saiki kok ribut perkara nasab. Dan nasab itu juga tidak dinilai oleh Allah. Kamu mau keturunan siapa, itu ndak ada penilaian dari Allah. Yang dinilai itu prestasimu apa, ibadahmu seperti apa, kebaikanmu apa saja. Ngene gua ya, aku masih ngene turunane Bathara Kala rek ngono. Ada lagi yang bilang apa itu tes DNA katanya ya. Saya tes DNA, ternyata 70% saya keturunan Eropa, Pak. Bisa jadi saya 2 pupu dengan Messi itu. Sampai detik ini tetap anak tegak berdiri. Loh, sebab kenapa? Iya, namanya kita mewarisi keilmuan Rasulullah. Ya, mewarisi keilmuan Rasulullah. Ketika seseorang dia berdakwah mewarisi keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak tanya, dulu Rasulullah dihina nggak? Dicaci nggak? Dimaki nggak? Difitnah nggak? Maka ketika seorang menerima bagian warisan Rasulullah yang merupakan ilmu, warisan Rasulullah terbesar,
warisan Rasulullah paling agung, maka dia pun harus menerima risiko Rasulullah dulu. Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, itu pun merupakan bagian daripada warisan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang hina, caci, maki anak, itu udah dari zaman dulu. Belum ada zaman YouTube. Itu anak udah dihina, dicaci, dimaki, diremehkan. Lai, ini Habib sudah tidak betah tinggal di Indonesia, Lai. Kenapa, Lai? Kita lihat, Lai. Adu domba habaib dengan kiai belakangan ini ada dalangnya. Salah satu di antara mereka kami laporkan, boro-boro ditangkap, diproses aja tidak, saudara. Masya Allah. Anjay. Cukuplah ziarah ke makam Habib, maka dosa akan diampuni, saudara. Aku habis datang dari suatu kaum, suatu kelompok, suatu orang-orang hamba-hamba yang mana siapa orang yang menziarahi pemakaman mereka dengan niat yang benar, niat yang bagus, maka dia keluar dari ziarah tersebut, keluar dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan dari perut ibu. Tapi bohong. Dibandingkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan anak keturunan Nabi Adam, atau dikatakan orang soleh, orang alim, dia ustadz, orang soleh, dia hafal banyak kitab. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh. Kita bisa membayangkan bahwasannya kemuliaan anak keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mewariskan kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya. Para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok imat dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abna li imam, anak-anak daripada imam, fil Masri wal Syam wal Hasani wal Husain. Mohon izin sebentar Pak. Mikir.